Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak penguji bersama Ibu Coach yang boleh berkesempatan hadir untuk mendengarkan pemaparan saya mengenai rancangan aktualisasi saya. Yang saya hormati Pak Munawir SIP sebagai mentor saya, dan juga Bapak Host yang sempat hadir juga pada kesempatan pagi hari ini. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya. Namun sebelum itu, izinkan saya mau memperkenalkan diri. Ya, nama saya Luciana Pundete. Unit kerja saya Satuan Polisi Pamung Praja, Kabupaten Banggai Kepulauan, Jabatan Pelaksana Pemula Polisi Pamung Praja. Baik, adapun yang menjadi rancangan aktualisasi saya, berdasarkan isu ataupun permasalahan yang terjadi di ruang lingkup kerja saya, yaitu mengenai belum optimalnya pengelolaan administrasi rencana kerja dan pelaporan kegiatan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dari masalah ataupun isu ini, saya bergagasan atau saya membuat suatu gagasan lewat bagaimana saya bisa mengoptimalisasikan pengelolaan administrasi, rencana kerja, dan laporan kegiatan yang ada di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dengan melakukan beberapa kegiatan, yang pertama, yaitu kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi terkait dengan kebutuhan tahapan kegiatan yang akan saya laksanakan dengan mentor maupun dengan pimpinan. Adapun tahapan kegiatan dalam kegiatan yang pertama itu yaitu menyiapkan data, bahan, dan penunjang lainnya. Dan kemudian yang kedua, berkoordinasi dengan staf yang ada untuk membantu dalam pelaksanaan aktualisasi tersebut. Kemudian yang ketiga, meminta saran dan masukan dari mentor ataupun atasan saya yang ada di bidang Tibum. Adapun keterkaitan dengan agenda 3 adalah mengenai manajemen ASN. Dan ke agenda 2, yaitu orientasi kepada pelayanan, melakukan perbaikan tiada henti, terus kemudian kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dan yang ketiga adalah adaptif, bagaimana kita selalu bertindak proaktif. Kemudian, kegiatan yang kedua yaitu menyusun rencana kerja yang efektif dan efisien. Adapun tahapan kegiatan yang akan saya lakukan adalah merumuskan rencana kerja bersama pimpinan, kemudian menentukan prioritas rencana kerja, dan yang ketiga, membuat target pelaksanaan. Adapun keterkaitan dengan agenda 2, yaitu kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, adaptif, selalu bertindak proaktif, kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang berkaitan dengan agenda 3 dalam tahap 2 dalam kegiatan ini adalah manajemen ASN. Kemudian di kegiatan yang ketiga yaitu menertibkan data maupun dokumen-dokumen baik yang dalam perangkat maupun dalam bentuk arsip yang saat ini belum tertata baik. Tahapan kegiatan yang saya lakukan adalah mengerahkan staf yang ada untuk membantu saya dalam memeriksa kembali data maupun dokumen untuk dirapikan. Kemudian menyusun data-data maupun dokumen yang ada di perangkat maupun dalam bentuk arsip. Yang tahapan selanjutnya yaitu merapikan data maupun dokumen berdasarkan urutan waktu dan tempat.
Yang berkaitan dengan tahap ketiga ini adalah di agenda 2 berorientasi kepada pelayanan, yaitu melakukan perbaikan tiada henti, adaptif, selalu bertindak proaktif, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Agenda ketiga ini, kegiatan ketiga ini berkaitan dengan SMART dan manajemen ASN. Selanjutnya, kegiatan yang keempat yaitu meninjau dan mengevaluasi kembali pembuatan laporan kegiatan dan melakukan perbaikan pembuatan laporan di bidang Tibum. Tahapan kegiatan yang saya lakukan di kegiatan ini adalah mengumpulkan semua bentuk file laporan kegiatan. Kemudian saya mengecek laporan kegiatan yang dibuat dan kemudian mengadakan perbaikan pembuatan laporan. Keterkaitan dengan agenda 2 yaitu berorientasi kepada pelayanan, melakukan perbaikan tiada henti, adaptif, selalu bertindak proaktif dan akuntabel, adanya transparansi dalam pembuatan laporan. Yang terkait dengan kegiatan keempat ini yaitu mengenai Smart ASN. Terus kegiatan yang terakhir, yang kelima atau yang terakhir, itu melakukan evaluasi kegiatan aktualisasi, di mana dalam kegiatan ini saya melakukan tahapan yaitu yang pertama membuat laporan kegiatan, terus menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada pimpinan, dan yang ketiga meminta saran ataupun masukan untuk tindak lanjut, gitu Pak. Dan keterkaitan dengan agenda 2 adalah adaptif, selalu bertindak proaktif, akuntabel dalam adanya transparansi dalam pembuatan laporan, terus kompeten melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu Smart ASN. Mungkin demikian yang menjadi pemaparan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Coach untuk bisa diberikan saran maupun masukan dan juga kepada penguji. Terima kasih. Silakan di stop share. Ya, baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan saran dan masukan. Dicatat Luciana ya. Dan yang pertama kami minta dari mentor. Pak Mentor, kami minta mungkin klarifikasi terhadap isu ataupun penguatan. Silakan Pak Munawir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah melibatkan kami untuk hadir dalam seminar rancangan aktualisasi beserta Latsar calon pegawai negeri sipil golongan 2 Kabupaten Banggai Kepulauan. Ibu Coach, Bapak penguji dan evaluator yang kami hormati, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa apa yang dipaparkan oleh peserta sebelumnya sudah didiskusikan secara baik kepada kami. Dan dalam beberapa kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh peserta, kami juga didampingi oleh pimpinan langsung di kantor, Pak Kasat dan Pak Kabid. Dan alhamdulillah mendapat respon yang cukup baik dari pimpinan. Apa yang disampaikan paparkan oleh peserta tadi memang merupakan kendala selama ini, karena memang beberapa tahun ini kami tidak memiliki staf pengelola yang dari pegawai negeri sipil. Selama ini kami hanya dibantu oleh tenaga honor yang ada di satuan, sehingga memang rencana kegiatan
dan pelaporan yang kami lakukan tidak berjalan dengan baik. Nah, tentunya ini harus dilakukan perbaikan untuk peningkatan kinerja kami ke depan. Ada beberapa rancangan yang disampaikan oleh peserta. Saya rasa sudah cukup untuk bisa mensukseskan gagasan atau ide yang akan dilaksanakan oleh peserta nanti ke depannya. Saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang dipaparkan peserta dalam aktualisasinya bisa menjadi solusi atas kendala dan permasalahan yang terjadi di kantor kami ini. Selaku mentor akan selalu mendukung dan akan selalu berkoordinasi dengan peserta untuk bisa mensukseskan program aktualisasi peserta ke depannya. Terima kasih Bu, terima kasih Pak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik, terima kasih Pak Munawir. Selanjutnya saran masukan kami minta dari penguji. Silakan Pak Rian. Terima kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, yang kami hormati Ibu Coach, Ibu Vivi Vijaya Laksmi, ESOS, MSI. Kemudian yang kami hormati Pak Mentor, Pak Munawir, terima kasih banyak sudah hadir Pak Coach, Pak Mentor, dan sudah memberikan pernyataan ketika Pak Mentor menyampaikan bahwa apa yang diangkat oleh Ibu Luciana ini sudah didiskusikan, artinya Ibu Luciana sudah menyelesaikan proses-proses yang seharusnya, artinya ini sudah dikonsultasikan bersama mentor. Baik, di room ini juga ada Pak Topan sebagai host, sebagai evaluator yang sudah memfasilitasi kita mulai dari hari Sabtu kemarin sampai dengan hari ini. Yang kami banggakan Ibu Luciana. Apa kabar Bu Luciana, sehat? Masih di mute suaranya. Iya, Oh ya, iya oke, Pak, baik. sehat. Saya lanjut langsung ke judul yang diangkat mengenai optimalisasi pengelolaan administrasi rencana kerja dan laporan kegiatan. Artinya ini sudah hasil saringan mulai dari analisis isu, di APKL-kan, USG, sampai dengan di Fisbon-kan. Sebelum saya lanjut, supaya kita satu persepsi, administrasi rencana kerja ini, apakah, saya hanya ingin bertanya, apakah administrasi rencana kerja ini sama dengan Renja, SKPD? Karena kalau ini Renja artinya ini periode tahunan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi OPD itu wajib membuat Renja. Renja inikah ini, rencana kerja inikah yang dimaksud? Baik Pak, mungkin ini lebih mengarah ke hanya bagian bidangnya kita saja Pak. Maksudnya rencana kerja untuk bidangnya kita, begitu Pak. Kalau untuk Renja itu kayak umumnya yang dilaksanakan di satuan begitu Pak. Itulah makanya saya ingin mempertanyakan ketika Ibu Luciana memakai istilah rencana kerja ini orang langsung terpikir, oh Renja, turunan dari Renstra. Seperti itu. Jadi Renja ini bukan Renja yang saya maksud tadi. Iya Pak. Adakah rencana kerja ini disampaikan enggak di dalam latar belakang? Yang Ibu maksud, yang seperti Ibu sampaikan ke saya tadi. Oke, tidak disampaikan. Saya jawab saja sendiri. Tidak disampaikan. Makanya saya ingin satu persepsi dulu sama Ibu. Bahwa rencana kerja yang Ibu maksud ini, mohon maaf, belum jelas. Apa rencana kerja yang Ibu maksud ini mana? Hanya kita tidak satu persepsi kan. Saya
mengacu ke Undang-Undang 32, Undang-Undang 23 ya, 32, 23. Ya, Ibu nggak tahu acuannya dari mana. Harusnya ketika menyampaikan rencana kerja disampaikan di latar belakang supaya kita satu persepsi seperti itu. Kemudian di dalam latar belakang nanti Ibu Luciana disampaikan juga, tidak bisa ketika Ibu menyampaikan bahwa saya ingin memperbaiki itu karena tidak ada PNS. Tidak bisa dijadikan alasan yang kuat mengangkat hal ini karena tidak ada yang PNS. Seperti itu. Harusnya ada data yang menyampaikan, oh iya, administrasi rencana kerja itu belum baik. Belum baik yang dalam maksud, sampaikan itu di dalam latar belakang. Belum baik ini belum ada. Atau sudah ada, ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Yang diharapkan nanti tinggal disampaikan lagi. Sampaikan itu di dalam latar belakang. Oke? Nanti tinggal ditambahkan. Saya lanjut masuk ke dalam laporan. Di dalam laporan yang pertama kegiatan, rencana kegiatan aktualisasi. Rencana kegiatan aktualisasi ini disampaikan melalui kegiatan-kegiatan kreatif untuk menyelesaikan isu. Gitu. Oke, kita lihat kegiatannya yang pertama. Melakukan konsultasi mengenai kebutuhan tahapan kegiatan yang dilaksanakan. Melakukan konsultasi dengan mentor itu kewajiban peserta. Begitu. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Mentor tadi. Oh, ini sudah dikonsultasikan. Konsultasi ini pun akan dilakukan berulang-ulang. Setiap saya menyelesaikan satu tahapan, saya konsul lagi. Pak, saya sudah selesai. Apalagi yang saya bikin? Begitu. Ya. Jadi konsultasi ini adalah kegiatan yang berulang yang akan kita lakukan. Masuk enggak dia dalam kegiatan kreatif? Enggak, menurut saya. Dia ini menjadi tahapan, bukan kegiatan kreatif untuk menyelesaikan isu. Seperti itu. Saya hati-hati juga bilang ini, nanti saya ditegur sama coach biasa. Izin coach. Coach, kalau mau ditegur saya lewat HP saja, jangan di sini. Ya, karena itu juga yang saya ulang-ulang sampaikan ke peserta, konsultasi itu tidak bisa masuk di dalam kegiatan. Dia harus masuk di tahapan, ya. Jadi itu saya rasa itu ulang-ulang juga. Jadi setiap kali saya bimbingan yaitu menjadi catatan atau tidak bagi peserta, gitu kan. Jadi ya saya bilang, aduh, kenapa konsultasinya? Oke, silakan lanjut. Ya, supaya berarti konsultasi sama ya. Nanti kita jadikan tahapan ya Ibu Luciana, cari kegiatan. Bisa jadi ini, karena dia memang itu harus gitu ya, maksudnya. Ketika ada hal baru yang ingin dilakukan, maka dia konsultasi. Tapi kalau sudah pernah dikonsultasikan, silakan lanjut, gitu kan? Karena sudah dikonsultasikan semua. Oke, silakan Pak. Oke, baik. Itu kegiatan pertamanya. Kegiatan kedua bagus, menyusun rencana kerja yang efektif dan efisien. Bagus, tapi tidak terukur. Rencana kerja yang efektif dan efisien itu seperti apa? Oke, kita lihat tahapannya. Merumuskan rencana kerja, menentukan prioritas kerja, membuat target. Kalau tahapannya seperti ini, sebenarnya hampir sama dengan Renja. Tadi bilangnya tidak sama. Padahal tahapan pembuatan Renja seperti begini. Pak, ya. Boleh saya ini? Boleh. Barangkali sambil Pak memberikan masukan, saran, dan lain sebagainya, saya mungkin maksud saya itu adalah di dalam tugas dan fungsi saya begitu Pak, dalam sebagai pelaksana pemula di penindakan seksi operasi dan pengendalian. Di sini ada rencana operasi Pak. Itu maksudnya saya, mungkin kayak rencana operasi yang kita laksanakan, misalnya di tim itu apa, misalnya mengenai pelanggaran yang terjadi di masyarakat, itu yang kita buatkan suatu kegiatan begitu Pak. Kayak begitu. Seperti itu, kayak lebih ke situ Pak sih. Oke, baik. Nanti kalau seperti itu maksudnya Ibu Lucy, sampaikan itu nanti diganti di judul atau mungkin diperdalam di latar belakang. Iya. Supaya orang tidak salah persepsi nantinya. Mungkin judulnya Pak yang kurang tepat Pak barangkali. Nanti Oke, baik. Nanti tinggal dirumuskan kembali saja. Ya, Berikut Pak. Yang ketiga, menertibkan data maupun dokumen. Oke.
Keempat, meninjau dan mengevaluasi kembali pembuatan laporan. Kelima, evaluasi kegiatan aktualisasi. Nah, ini. Dari semua kegiatan ini, mohon maaf, tunggu ya, belum optimalnya. Di bagian yang mana dari semua kegiatan ini yang mengoptimalkan pengelolaan administrasi rencana kerja dan laporan kegiatan? Saya tidak melihat itu, Bu Lucy. Kalau Ibu Lucy di sini menyusun rencana kerja, oke, bersinggunganlah sedikit. Menertibkan data, menyusun data, merapikan data, ini. Kemudian kegiatan keempat, meninjau dan mengevaluasi kembali pembuatan laporan kegiatan. Meninjau dan mengevaluasi kembali pembuatan laporan kegiatan. Sementara di kegiatan 1 sampai 3 ini tidak ada pembuatan kegiatan. Bagaimana Ibu bisa mengevaluasi pembuatan laporan? Sementara di kegiatan yang saya jadi bingung ini, maksudnya dokumen mana? Apa yang mau dievaluasi? Pembuatan laporan. Bisa enggak dijelaskan kembali ke saya? Di kegiatan keempat, meninjau dan mengevaluasi kembali pembuatan laporan kegiatan. Ini Pak, mungkin Ya. sih judulnya saya lebih ke mengarah kayak 3 item Pak. Kalau mengarah ke 3 item. Salah satunya itu mengenai perbaikan dalam pembuatan laporan di bidang Tibum, begitu Pak. Oh ya, kalau pembuatan laporan Tibum nanti kita rumuskan kembali dia punya kegiatan. Termaksud di kegiatan kelima, evaluasi kegiatan aktualisasi. Tahapannya membuat laporan kegiatan, menyampaikan laporan hasil kepada pimpinan, saran dan masukan tindak lanjut. Apakah evaluasi kegiatan aktualisasi ini ada sama dengan membuat laporan aktualisasi kegiatan kelima ini? Kegiatan kelima ini lebih ke apa namanya, pelaksanaan tahapan kegiatan saya, begitu Pak. Apa yang sudah saya lakukan di kantor sini itu yang saya sampaikan ke pimpinan, begitu Pak. Oke, sementara di kegiatan keempat ada evaluasi juga, meninjau dan mengevaluasi kembali. Apa perbedaannya di kegiatan keempat dan kelima? Di keempat ada meninjau dan mengevaluasi, di kegiatan kelima ada mengevaluasi juga. Kegiatan keempat. Keempat kan meninjau dan mengevaluasi. Kegiatan kelima evaluasi kegiatan aktualisasi. Apa perbedaannya? Meninjau dan mengevaluasi. Oh, maksudnya Pak, kalau yang keempat itu meninjau dan mengevaluasi kembali pembuatan laporan, karena selama ini pembuatan laporan yang ada di bidang Tibum itu belum terlalu belum terlalu baik, itu pelaksanaannya, terus masih sering terlambat dalam penyampaian laporan, begitu Pak. Karena kan kita di Tibum ini kan ada penyampaian laporan per TW. Jadi itu yang sering terlambat, begitu Pak. Jadi itu yang saya perbaiki, atau mungkin maksudnya dalam hal ini bukan berarti saya di sini, tapi saya maksudnya lebih dengan apa yang saya telah dapatkan di Latsar ini bisa saya menjadi bakal untuk perbaikan nanti di bidang Tibum saya, terutama di perbaikan di laporan kegiatan. Begitu Pak kira-kira. Oke, baik. Nanti di kegiatan keempat dengan kelimanya mungkin setelah inilah kita diskusikan. Bisa kok, sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan kreatif. Nanti kita diskusikan kembali. Oke, ya, Bu Pak Luciana. Ya, terima kasih Pak Muji. Sama-sama Bu Lucy. Saya kira cukup. Terima kasih banyak Pak Mentor. Berikut kami kembalikan ke Ibu Coach. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muji. Jadi ini yang perlu saya sampaikan kepada Pak Muji adalah sampai hari pembimbingan terakhir itu Luciana masih belum mendapatkan isu, gitu ya, masih belum mendapatkan isu, masih bingung, gitu ya. Jadi itu sudah di hari pembimbingan terakhir. Gitu.
Sehingga ketika membuat rancangan ini tentu saja saya tidak baca dan judulnya juga berubah gitu ya, yang tadinya rencana operasi menjadi rencana kerja makanya menjadi renca. Saya bilang, aduh tinggi banget gitu ya. Tapi memang kalau dilihat dari kegiatannya, dari rancangan disusun ini tidak memuat semua apa yang saya sampaikan gitu. Padahal di tugas-tugasnya ada bahwa ketika kita berbicara tentang isu maka harus dilengkapi, dideskripsikan dulu itu isu, kemudian dilengkapi data dan atau fakta gitu ya. Jadi fakta dan atau data gitu. Jadi mestinya deskripsinya ada. Deskripsi itu sudah ulang-ulang ya sampai bisa bagus-bagus gitu ya, bahwa itu menceritakan isu itu tentang apa gitu, supaya kita paham. Kayak Renja tadi dijelaskan rencanakan apa, karena kalau disampaikan ke saya rencana operasi gitu ya, kenapa jadi Renja. Dan kemudian yang waktu terakhir itu pembicaraan pembimbingan itu adalah penataan administrasi di bagian IBUM gitu ya. Jadi saya tidak tahu kalau ternyata langsung diringkas menjadi rencana tadi ya, rencana operasi gitu, bukan rencana kerja, rencana operasi dan laporan gitu. Dan kemudian ya tadi ya saya juga tersinggung tadi tentang bagaimana administrasi tidak teratur karena tidak ada PNS. Saya tersinggung sekali gitu, karena saya waktu menjadi honorer, enggak Pak, saya waktu jadi honorer itu kinerja saya luar biasa. Ini bukan soal PNS atau tidak PNS, tapi bagaimana dia bekerja kan begitu. Bagaimana niatnya bekerja, kompetensinya bagaimana. Jadi saya tersinggung, saya waktu jadi CPNS, bukan CPNS malahan honor gitu ya. Bapak bisa tanyakan bagaimana kinerja saya. Jadi saya tersinggung sekali. Kenapa kalau bukan PNS? Ibu ya Coach kan? Ini curhat pagi-pagi ya? marah ini. Tapi izin Bu Coach, sebenarnya apa yang diangkat Ibu Luciana ini sebenarnya bagus sebenarnya. Saya punya banyak ide, nantilah kita komunikasi ya, setelah ini. Ya, jadi begitu. Kemudian dari kegiatan-kegiatan, waduh ini saya sudah sampaikan itu. Ini saya marah sama Luciana ini Pak. Jadi saya bilang ketika saya memberikan masukan, mengevaluasi yang lain, karena kan waktunya cuma 2 jam, nggak sempat semuanya memaparkan gitu ya. Itu arahan saya itu untuk semua gitu. Jadi ternyata dia nggak catat Pak. Padahal saya pikir kalau nggak dicatat nggak masalah. Tapi yang penting diingat dan kemudian diaktualisasikan dalam rancangannya. Tapi ini tidak, tadi seperti contohnya adalah konsultasi tadi. Jadi sedikit curhat dan sedikit marah. Jadi dua-duanya ini. Kebetulan sudah sarapan, jadi tidak terlalu banyak marahnya. Jadi kalau menurut saya sih ini kegiatan dan tahapannya harus dirubah ulang semua. Jadi apa kegiatan? Apa yang diinginkan sebenarnya? Sebenarnya sasaran kegiatan itu apa? Ya tujuannya itu apa? Kemudian bagaimana cara untuk mencapai tujuan itu? Dari langkahnya. Kegiatan satu apa yang harus saya lakukan? Kedua apa? Ketiga apa? Keempat apa? Kemudian tahapannya kegiatan satu itu apa? Itu ya, jadi terstruktur begitu. Kemudian saya ingatkan di latar belakang gitu ya, kalau di tugas saya yang pertama waktu habis coaching agenda itu adalah di situ bagaimana isu dideskripsikan, dilengkapi dengan fakta dan atau data, kemudian dan sebagainya. Itu nanti kan kalau memang runut begitu langsung dimasukkan saja, oh ini masuk di latar belakang. Sebenarnya begitu ini Bu Luciana. Jadi itu ya, jadi sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh Ibu Luciana ini? Coba. Karena banyak masukannya Pak Penguji nih, kalau mau memang perbaiki itu. Ya. Kalau untuk saya mau memperbaiki di bagian di ruang lingkup kerja saya, Ibu Coach. Seperti yang Ibu arahkan saya kemarin itu, kalau bisa angkat di bagian tibum begitu. Di bagian bidang itu yang kau fokuskan begitu Ibu. Jadi saya mencari masalah yang terjadi di bagian bidang saya dengan saya konsultasi ke mentor, dan yang saya dapatkan itu kemudian saya sampaikan ke Ibu dan akhirnya saya buat rancangannya begitu. Terus kegiatannya apa saja untuk mencapai itu yang kau harapkan? Tidak usah kau baca kau punya, salah. Jadi sekarang yang di otakmu saja, apa yang kau ingin kau lakukan? Yang saya inginkan itu, yang saya mau lakukan itu adalah bagaimana saya mau membuat kayak rencana kegiatan begitu yang bisa
apa namanya, yang bisa meningkatkan kinerja saya yang ada di Tibum. Oke, tidak usah terlalu muluk. Kau belum pernah kerja, jadi tidak perlu ditingkatkan, ya kan? Masih baru berapa bulan di situ. Jadi memang kau baru mau bekerja ini. Iya, baru 2 jadi bulan. Maksud saya, apa yang akan kau lakukan ini? 1, saya mau bikin ini, 2 ini, ketiga ini, keempat ini. Baru nanti langkah-langkahnya. Kegiatannya apa saja yang ingin kau lakukan ini? Kegiatan yang saya lakukan yaitu yang pertama saya lebih banyak apa namanya, berkonsultasi atau saya berkoordinasi dengan pimpinan saya Bukan kegiatan, itu bukan kegiatan. Sudah disampaikan tadi. Yang saya tanya ini kegiatan. Kegiatannya apa? Kegiatan yang saya lakukan itu kalau untuk di bagian Tibum itu karena mungkin masih bukan belum... kegiatan di aktualisasi ini. Kegiatan aktualisasi ini apa yang kamu bikin? Ya, yang saya buat itu yaitu membuat rencana kegiatan, Bu. Rencana kegiatan yang untuk di Tibum. Itu salah satu. Kemudian memperbaiki laporan-laporan yang biasanya dibuat itu terlambat dalam, kan biasa kita di Tibum itu kan per TW itu kita buat laporan. Kita buat laporan mengenai penertiban dan lain sebagainya. Jadi di situ sering terlambat atau apa penyampaian laporannya. Jadi saya berinisiatif untuk bagaimana saya bisa menata dengan bekerja sama staf yang ada di bagian Tibum itu kira-kira Ibu. Dan juga hal-hal lain yang bisa saya lakukan nanti saya berkonsultasi kembali dengan bukan yang sekarang kau rencanakan dulu ya, nanti ya. Sekarang kau mau bikin untuk 1 bulan ini, maksud saya untuk 1 bulan aktualisasi ini. Ya, oke, nanti kita inikan lagi ya, dikonsultasikan lagi. Nanti kau pikir sambil menunggu seminar ini berakhir, silakan kau rencanakan, kau strukturkan kembali gitu ya, supaya nanti dikonsultasikan ulang. Siap, Ibu. Baik, masih ada Pak Pemuji yang ingin disampaikan? Ya, saya kira cukup. Sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita sentuh di bagiannya Ibu Luciana ini. Apalagi tadi sudah ada saya kira clue-nya keterlambatan laporan, laporan tidak lengkap. Artinya ini bisa dijadikan permasalahan yang setelah ini bisa kayaknya kita konsultasikan mengenai kegiatan-kegiatannya. Seperti itu. Saya kira cukup, Coach. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Pemuji. Baik, dengan demikian berakhir sudah pemaparan tentang aktualisasi nilai dasar PNS dari Luciana Pondete. Terima kasih Pak Munawir dan mohon tetap dibimbing Pak untuk supaya menjadi rancangan yang baik nantinya dan bisa teraktualisasi dengan baik. Dan terima kasih sudah hadir di tempat ini, tanpa kehadiran Bapak Luciana dan kita ikut seminar ini. Dan insya Allah 1 bulan ke depan kita ketemu di Salakan, insya Allah ya. Baik, terima kasih, jaga kesehatan dan tetap semangat. Semoga selalu lancar saja apa yang akan direncanakan dan dilaksanakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kembalikan ke host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Luciana Pondete. Terima kasih Bapak penguji. Terima kasih mentornya. Terima kasih juga Ibu Vivi. Selanjutnya saya mengundang Pak Dani Rahman. Bapak keluarkan dulu yang ini, Pak. Siap, Bu. Ibu Luciana, silakan. Ya. Pak, apa saya sudah bisa stop screen? Stop? Maksudnya stop record ya. Stop record sudah. Siap, Pak. Ibu.